sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur Sumatera Utara. Beliau dalam 2 hari ini juga akan turun ke lokasi. Kita naikkan kemarin status kita siaga darurat, sekarang tanggap darurat. Saya, Bupati Mandeng Natal, menetapkan situasi Kabupaten Mandeng Natal menjadi tanggap darurat bencana. Untuk bayi, tidak anak mek, tidak orang tua apa. Banjir masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Barat akibat hujan dengan intensitas tinggi. Banjir juga sempat membuat listrik padam sehingga jaringan seluler dan internet terputus. Hujan deras disertai angin kencang sejak beberapa hari terakhir menyebabkan debit air daerah aliran Sungai Kerowong Woila dan Merebo meningkat tajam. Banjir pun merendam permukiman warga di 4 kecamatan, termasuk Kecamatan Sungai Mas, Arongan Lambalek, Woila Timur, dan Kecamatan Pantai Ceremen. Kecamatan Sungai Mas menjadi wilayah yang terdampak paling parah. Ketinggian air yang mencapai lebih dari 1 meter di beberapa titik memaksa warga mengungsi ke dataran tinggi. Sedikitnya 33 kepala keluarga dari Gampong Tungkop telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Tim BPBD Aceh Barat terus mengevakuasi warga ke lokasi yang lebih tinggi. Evakuasi menggunakan perahu karet dibantu TNI, Polri, sukarelawan mahasiswa dan masyarakat. Akibat banjir, akses dari Gampong Semantok ke pusat kecamatan terputus dan jalan menuju Pasi Arah masih tergenang banjir. Bahkan kantor camat Sungai Mas ikut terendam. Untuk sementara yang kita laporan dari kita ada pengungsi di daerah Tungkop sekitar 33 KK. Untuk sementara ya, karena tempat pengungsi di situ dilaporkan tadi ada 2 tempat. Yang kita lihat kan kalau kondisi kita kan hujan kan tidak begitu lebat. Kelihatannya memang banjir kiriman kita dari daerah lain ya. Rabu malam, Kota Banda Aceh mengalami blackout atau pemadaman listrik total setelah 3 tower jaringan tegangan tinggi PLN di Kabupaten Biren roboh akibat banjir. Di sepanjang Jalan Profesor Ali Hashimi, penerangan hanya berasal dari lampu kendaraan yang melintas. Selain listrik padam, sebagian wilayah Aceh juga tidak ada jaringan seluler dan internet. Banda Aceh mati lampu dari jam 8 pagi, Pak. Sampai saat ini belum ada hidup lampunya. Kondisinya gimana, Pak? Kondisinya kita kurang tahu kendalanya, tapi kalau kita lihat di media sosial PLN, katanya ada tower atau tiang listriknya yang terkena banjir di Aceh, di Biren katanya. Jaringan internet mati juga, itu kendala kita. Hujan lagi. Ada 3 tower yang rubuh, sehingga pada saat ini menyebabkan listrik di sebagian wilayah Aceh ini padam. Namun kita sudah berusaha bergerak cepat untuk menurunkan ratusan personel kita ya, untuk mengecek dan melakukan tindakan-tindakan antisipasi seperti itu. Petugas PLN sudah dikerahkan untuk mengantisipasi serta mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD isolated untuk menambah pasokan listrik ke warga. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana kondisi warga dan penanganan bencana di Aceh pasca banjir? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Zikri Maulana dan juru kamera Nova Misdayanti di Banda Aceh. Zikri, untuk saat ini bagaimana situasi banjir yang saat ini terjadi dan apakah hingga siang hari ini ketinggian air telah surut? Baik, selamat siang. Saudara dapat hari ini di Provinsi Aceh. Saat ini kondisi hujan terus diguyur di wilayah Aceh, terutama di posisi saya laporan saat ini di Kota Banda Aceh. Memang untuk debit air di kabupaten kota yang terdampak banjir di Aceh masih terus meningkat begitu, Gino. Terdapat 12 kabupaten kota yang terdampak banjir. Ada beberapa terdampak parah, di antaranya ada Kota Luksmawe, Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Biren, Pidi Jaya, dan juga Pidi. Begitu, Juno. Dan juga ada di daerah yang terdampak banjir dan juga longsor, itu terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Begitu, Juno.
Ya, ada 9 kabupaten kota yang terlanda dan terdampak banjir, terutama tadi juga ada longsor. Lalu bagaimana dengan kondisi warga yang terjebak banjir dan bagaimana proses evakuasinya hingga saat ini? Nah, untuk kondisi warga sendiri, laporan yang kami terima saat ini, beberapa kabupaten yang terdampak parah banjir, terutama itu di Kabupaten Aceh Utara. Sebagian warga bahkan mungkin ada ratusan warga yang masih terdampak banjir dan mereka masih bertahan, dan hingga saat ini mereka sangat membutuhkan evakuasi dari petugas dikarenakan masih banyak warga yang terjebak di atap rumah dan juga lokasi yang masih sulit dijangkau oleh petugas, dan masyarakat pun sangat berharap bahwa petugas dari SAR maupun BPBD dan juga tim petugas penyelamat lainnya segera melakukan evakuasi dikarenakan debit air terus bertambah begitu, Dino. Dan juga untuk saat ini data yang kami peroleh ada total 97.384 jiwa yang terdampak banjir ini begitu, Dino. Dan juga ada sebanyak 13.174 jiwa yang mengungsi, Dino. Untuk bantuan logistik sendiri memang provinsi sebelumnya sempat menyalurkan namun tidak mencukupi, bahkan hingga saat ini ada yang masih terjebak banjir dan sangat membutuhkan logistik bantuan dikarenakan memang semua serba terbatas begitu, Gino. Terutama di Kabupaten Aceh Utara, laporan yang kami terima, pemerintah setempat sangat kesulitan dikarenakan kekurangannya petugas penyelamat dan juga bantuan dan juga akses jalan yang putus begitu. Dan perlu diketahui juga banjir yang melanda kabupaten kota di Aceh sejak Senin lalu ini hingga saat ini ada beberapa titik badan jalan nasional yang terputus total. Di ketinggian air di badan jalan nasional aja ada sekitar antara 50 hingga 1 meter begitu, Gino. Dan juga ada beberapa titik badan jalan nasional Banda Aceh Medan yang terputus itu ada di kawasan Kabupaten Pidijaya, Kabupaten Biren, Kota Lukmawe, Kabupaten Aceh Utara, dan juga Kabupaten Aceh Tamiang. Demikian, Gino. Ya Zikri, tentu ini situasinya sangat kompleks di mana jalan dan akses juga terputus dan juga warga atau ribuan warga terdampak ini masih banyak bertahan di rumah, terutama bertahan di dataran tinggi. Untuk saat ini apakah ada opsi bagi masyarakat untuk diberikan bantuan melalui udara? Hingga saat ini laporan yang kami terima dari pemerintah Aceh belum mendapatkan update terbaru bagaimana proses penyaluran logistiknya. Namun informasi yang kami terima tadi pagi, pemerintah Aceh sedang melakukan rapat koordinasi terkait bagaimana pengenanganan bencana itu, Jun. Dan juga perlu diketahui, Juno, untuk bencana yang terjadi di Aceh ini ada sebanyak 9 korban jiwa di Kabupaten Aceh Tengah dikarenakan banjir dan longsor. Untuk di Aceh Utara sendiri sebanyak 2 orang korban meninggal terseret arus. Begitu, Gino. Baik, kita harapkan situasi ini segera teratasi dan juga bantuan bagi masyarakat dapat segera dilakukan oleh pemerintah setempat. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Zikri Maulana dan Nova Misdianti dari Banda Aceh. Saudara, jembatan Gunung Nago di Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat putus diterjang air bah Kamis pagi. Debit air sungai Gunung Nago meningkat pesat karena tingginya curah hujan. Inilah detik-detik jembatan Gunung Nago di Kota Padang, Sumatera Barat hancur diterjang ganasnya air sungai Gunung Nago Kamis pagi. Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Kuranji dengan Kecamatan Pauh putus pada pukul 6 pagi. Tingginya curah hujan sejak Rabu malam membuat debit air sungai meningkat pesat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena warga sekitar sudah melarang untuk menyeberang di atas jembatan sebelum putus. Kondisi jembatan sudah goyang dihantam derasnya air sungai. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Bapak lihat tadi gimana ya? Seperti apa datangnya, Pak? Menggulung. Datangnya tiba-tiba, Pak? Tiba-tiba. Terus dihantam di matanya. Hantam. Putus. Waktu air datang tadi, warga ada yang menyeberang nggak? Nggak ada. Lagi sepi, Pak? Di stop. Oh, memang sengaja di stop? Karena air lebih tinggi. Oh, awalnya goyang dulu jembatannya? Goyang. Setelah itu? Oh, baru dihantam air besar.
Banjir melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Di wilayah tanah datar, tingginya curah hujan memicu luapan sungai Andaleh, Tambagan. Kondisi ini menyebabkan jembatan satu-satunya di Desa Tambagan, Kecamatan 10 Koto terputus. 18 keluarga terisolasi. Selain memutus jembatan, sejumlah daerah di Kabupaten Tanah Datar juga terendam banjir. Warga pun terpaksa mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Cuaca ekstrim terjadi di wilayah Sumatera, memicu banjir yang membuat jalan lintas Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman Barat tak bisa dilalui kendaraan. Jalan penghubung Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara di Kecamatan Talamau juga tertutup material longsor hingga lumpuh total. Akibat amblasnya jalan, sementara tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Jadi kami harapkan kepada masyarakat untuk tidak melewati jalur ini sampai nanti betul-betul juga aman untuk dilewati. Sementara saat ini tidak bisa dilalui putus total. Pemerintah Kota Padang menetapkan status tanggap darurat pasca bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Dari data BPBD, 5 kecamatan di Kota Padang terdampak banjir dan longsor. Masa tanggap darurat berlaku selama 14 hari ke depan. Dan sekarang kita naikkan, kemarin status kita siaga darurat, sekarang tanggap darurat gitu. Masuk sudah ditetapkan tanggap darurat? Ya itu sebenarnya tergantung nih ya, 14 hari paling lama, nanti bisa diperpanjang lagi gitu kan. Pak, kondisi terkini bagaimana, Pak? Sekarang kondisi aman, terkendali. Ya nanti kalau ada terjadi terjadi pasca banjir ini ya kita ini kan lah. Kalau ada infrastruktur yang rusak kita data dulu. Sebelumnya, banjir bandang menerjang dan menghancurkan sejumlah bangunan di beberapa kota di Sumatera Barat. Tak hanya itu, arus lalu lintas di jalan nasional juga terhambat akibat luapan air Sungai Batang Pasaman. Tim Liputan, Kompas TV. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menjelaskan penyebab cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. Masyarakat diminta untuk waspada atas dampak siklon tropis Senyar dalam beberapa hari ke depan. BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center TCWC Jakarta menginformasikan perkembangan terkini dari bibit siklon tropis 95B yang terus menunjukkan dinamika sejak pertama kali teridentifikasi pada Jumat 21 November tahun 2025 pukul 1 waktu Indonesia Barat di Selat Malaka, tepatnya di perairan timur Aceh. Sejak kemunculan awal dari sistem ini, BMKG secara konsisten melakukan pemantauan intensif disertai penyampaian analisis serta peringatan dini potensi cuaca ekstrim kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui seluruh kanal komunikasi resmi BMKG sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko di wilayah yang berpotensi terdampak. Yang perlu kita pahami bersama terkait dampak, yaitu dampak sistem terhadap kondisi cuaca di Aceh dan Sumatera Utara diprediksi signifikan, dengan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim yang dapat disertai angin kencang. Awan hujan yang terbentuk semakin intensif dipengaruhi oleh suplai uap air di perairan hangat Selat Malaka, serta peningkatan konvergensi angin di bagian utara Sumatera. Dalam 6 jam ke depan, siklon tropis Senyar diprediksi terus bergerak mendekati pesisir Aceh dan memiliki kemungkinan melakukan pendaratan atau landfall, dan dalam 6-24 jam ke depan diperkirakan akan terus bergerak ke arah barat dan barat daya, serta berinteraksi dengan daratan. Sistem diperkirakan akan melemah secara bertahap. Namun, cuaca ekstrim tetap berpotensi terjadi sebagai dampak lanjutan, sehingga potensi dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor harus tetap diwaspadai terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan sekitarnya sekitar 2 hingga 3 hari ke depan. Informasi usai jeda, Saudara, seorang bayi dievakuasi menggunakan kontainer di tengah banjir yang melanda Kecamatan Tuka, Kabupaten